nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk dan sayuran. Tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Tumpeng putih, warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa, digunakan untuk acara sakral. Tumpeng nasi kuning, warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur, digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Tumpeng nasi uduk disebut juga tumpeng tasyakuran, digunakan untuk peringatan Maulid Nabi. Tumpeng menjadi ikon penting dalam acara syukuran atau selamatan dalam tradisi dan budaya Jawa. Oleh karena itu, tumpeng menjadi suatu simbolisasi yang syarat akan makna, walaupun diakui sebagai simbol penting dalam sebuah acara selamatan. Namun sebenarnya tidak banyak orang yang benar-benar mengerti makna di balik simbol itu. Tumpeng sendiri sebenarnya menjadi simbol yang mengangkat hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama manusia. Dalam refleksi selanjutnya, bagi orang Jawa, gunung merupakan tempat yang sakral untuk diyakini memiliki kaitan yang erat dengan langit dan surga. Bentuk tumpeng yang seperti gunung dalam tradisi Jawa memiliki makna yang menempatkan Tuhan pada posisi puncak tertinggi yang menguasai alam dan manusia. Bentuk ini juga menggambarkan bahwa Tuhan itu awal dan akhir. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan sang-sangkan paraning dumadi, artinya bahwa Tuhan dengan asal segala ciptaan dan tujuan akhir dari segala ciptaan. Tumpeng yang digunakan sebagai simbolisasi dari sifat alam dan manusia yang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Bentuk tumpeng juga seperti tangan bergantung, sama seperti saat seorang menyembah. Hal ini juga menggambarkan bahwa Tuhan patut disembah dan dimuliakan. Bentuk menggunung juga dipercaya mengandung harapan agar hidup kita semakin naik dan memperoleh kesejahteraan yang tinggi. Tak kenal maka tak sayang, mungkin istilah itu yang sangat cocok untuk masyarakat sekarang. Kebanyakan mereka tidak mengetahui apa maknanya, tetapi berkata bahwa tradisi itu bisa menjadi jalan dalam menyekutukan Tuhan. Padahal di dalam tradisi-tradisi itu syarat makna menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi. Untuk itu, kenali dulu budaya dan tradisi sekitar kita, terutama untuk orang-orang Jawa yang syarat makna dan filosofi dalam setiap simbolnya. Maka kalian akan mengerti betapa dalamnya makna spiritual di balik simbol-simbol budaya ini. Untuk urusan benar atau salah, tidak ada ketentuan pasti, karena agama sejatinya adalah dalam diri masing-masing. Salam budaya. Anak-anak, apa yang bisa kalian pelajari dari tayangan video itu? Apa? Apa? Bentuknya kerucut, terus apa lagi? Tumpeng itu dalam adat Jawa sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Jadi posisi menggunung bagai ujungnya itu menunjukkan bahwa Allah adalah tujuan kita hidup. Nah, itu intinya. Kemudian terkait dengan pembelajaran hari ini tentang kerucut, bahwa tumpeng itu berbentuk kerucut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang volume kerucut
Aktivitas 1, kalian silakan berdiskusi dengan temannya. Saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk melakukan kegiatan 1. Kalau ada hal yang mungkin belum mengerti, bisa tanya langsung atau bisa membuka LKS-nya. Kalau nyempit nggak apa-apa, kamu pindah di sini, sebelah sini, digeser tempatnya, enggak. Sehat, sudah nggak ngantuk? Enggak. Kok kelihatan lemes? Jangan lupa menuliskan nama dan anggota kelompok di lembar yang paling depan. Itu ada nama dan anggota kelompok.
selesai ya. Nih, ini saling tukar yang sudah bisa diikuti. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah, lainnya kelompok SD. Oh, jomunya begitu. Sudah selesai apa belum? Belum. Gak apa-apa, sampai di situ dekat atas sebut. Ini Pak Lutfi namanya, ya. Kelompoknya ini Pak, sudah selesai. Kalau kita menghitung luas permukaan, berarti yang kita cari luasnya itu adalah sisinya, ya. Sisi kerucut tadi ada berapa? Ada 2. Sisi alas berbentuk lingkaran. Kemudian sisi lengkungnya itu adalah bagian sisi lengkung itu bagian dari lingkaran. Nah, terus sisi permukaan kerucut semuanya bagaimana? Tinggal menjumlahkan sisi alasnya dengan sisi lengkungnya. Kelompok 1 sudah selesai kelihatannya, ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Dan selesai kelompok 2. Kelompok 5 ya. Kelompok 3. Aktivitas 2. Kalau sudah langsung aktivitas 2. Nah, kelompoknya Rizky sudah selesai. Iya.
bisa dituliskan ke depan sih. Nanti rumus akhirnya. Ya. Coba kalian perhatikan jawaban dari temanmu. Sama enggak dengan hasil PN melakukan aktivitas satu itu? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ini kelompoknya ini kelihatannya berbeda. Kurang R-nya ya? Kelompoknya sudah enggak? Nah, benar. Jadi luas permukaan kerucut didapatkan 2 PR dalam kurung R plus S. Jadi ini awalnya begini, berasal dari luas alasnya. Luas alasnya sama dengan apa? Pi R kuadrat. Kemudian luas sisi lengkungnya. Luas sisi lengkungnya sama dengan Pi R S. Ada R ini, Pi R S. Nah, kemudian sebelum kita melakukan aktivitas yang kedua, masih di RKPD itu ya, masih konsentrasi? Masih bisa konsentrasi? Gelap itu warnanya apa? Hitam. Kopiannya ini warna apa? Hitam. Kelelawar tidur pada? Malam. Siang. Jadi ini konsentrasi. Kelelawar tidur pada? Siang. Berarti yang jam malam tadi gak konsentrasi. Gak konsentrasi. Ya, sekali lagi ya. Coba perhatikan ini yang di bawah Bu Hanum. Perhatikan di bawah Bu Hanum apa? Kamu lihat gerakannya ya. Setelah kamu melihat gerakan dari spidol yang Bu Hanum pegang, ikuti perintah saya, lakukan perintah saya tanpa berpikir. Langsung, maksudnya langsung tak ada pikir sesuai. Paham ya? Lihat ini. Saya putar ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Tunjuk hidung. Alhamdulillah, tidak ada yang tunjuk jidat ya. Tidak ada cerita saya ya. Ya, nanti saya yang tidak konsentrasi sendiri. Alhamdulillah sudah konsentrasi semua. Sudah konsentrasi semua. Silakan melanjutkan ke aktivitas 2. Aktivitas 2 itu kalian mencari rumus perbandingan volume tabung dengan volume kerucut. Nah, itu kamu melakukan eksperimen. Dalam eksperimen itu kamu membutuhkan media yang sudah kamu buat kemarin. Ini medianya silakan diambil ke kelompok. Ini silakan diambil ke kelompok. Ke kelompoknya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya, sesuai kelompoknya. Ini satu lagi menggunakan ini ya. Yang untuk menghitung volume beras yang dihitung, nanti pulangnya bisa dibuat tumpeng. Yang belum sampai ini. Kalau ada yang kurang ini ada lagi ya. Ini supaya nggak tercecer.
Kita siapkan piring supaya nggak tercecer. Kalau kurang bisa ini ambil lagi. Yang di LKPDPN itu, LKPDPN itu kan pasir ya, nah pasirnya itu saya ganti beras supaya tidak kotor. Kalau nyicil di sini, nah ulangi di sini terus. Ayo. Yang kalau tabungnya besar ya berarti ya saya ambil lagi. Begitu. Berarti ya butuh beras lebih banyak. Belajar dari penjual beras ya. Kalau makan beras itu yang bagus bagaimana? Yang putih yang panjang-panjang. Putih yang panjang-panjang. Cara nakernya. Kalau memilih beras yang putih yang panjang, cara nakernya bagaimana? Ya. Peres, rombos, melengkung atau bagaimana yang bagus? Dihitung lagi, diulangi lagi kalau begitu. Sudah. Bagaimana hasilnya? Pas. Pas itu? Bener apa? Ayo, pas atau kurang
Masuk aku butuh jumpa orang. Oh, nang seleb. Ketua Ini ada temanmu Bu supaya dapat untung banyak, nakernya rotok dikurangi Bu. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Itu sudah selesai. Itu Kak, ada yang apa? Kurang berasa bisa dipinjamkan yang sudah selesai. Ini karena tabungnya besar. Ya ini bisa dipinjamkan. Bisa gini juga, Bu. Dan murah. Kok ditambah ya? Enggak sampai segini. Sudah berapa kali itu? Sudah 3. Kapas itu. Berarti 3 lebih ya. Berarti yang dituangkan supaya untung 3 lebih. Coba. Pas apaan kon Pak? Kurang. Kalau kurang ini sebenarnya pen harus mau saya suruh Bapak, tapi nanti kotor gitu loh. Makanya saya ganti, saya bawakan seperti itu. Manjuk rasa kan. Manjuk beras. Beras. Coba cerita punya apa? Ada yang tahu harga gula sekarang berapa? Berapa? 13. Ani berapa? 10. Biasa belanja. Cuci sendalnya Pak sendiri. Ya kamu coba sendiri. Ya, jangan lihat aja, coba sendiri. Pemirsa itu. Kalau sudah selesai kegiatannya itu diisi kegiatan 2, RKPD kegiatan 2.
Saya bacaan ya. Selesai. Tanya Kak kelompoknya Irfan Harun untuk menyimpulkan bagaimana eksperimen yang sudah kalian lakukan. Kalau mau dibaca nggak apa-apa. Bagaimana Irfan? Untuk supaya tabung itu penuh dengan menggunakan ukuran kerucut, berapa kali kamu harus menuangkan beras? 3 pas? 4. Benar 4? Saya coba pengen lakukan lagi. Ayo yang jawab 4 silakan dilakukan lagi. Kalau kelompoknya Afrizal berapa kali? Berapa kali? 3. 3 kali 4. Cara gini atau bagaimana cara kalian mengukurnya? Pas. Kelompoknya Rizky bagaimana? 3 pas. Kelompok 1 3. Ini ada temanmu yang 4. Nah ini kita tunggu sampai melakukan eksperimen. Iko lo tutupe. Kelompok 2 Pan. Tutup. 4. 3 lebih. 3 lebih. Nah, coba ini perhatikan anak-anak. Jawaban dari kelompok tadi yang kelompok 1 3 pas. Kemudian yang kelompok 2 3 lebih sedikit. Kelompok 4 Afrizal ya. Kelompok 4 3 pas. Kelompok 5 pas. Kelompok 4 3. Ini coba sekarang kita pikirkan ya. Kenapa sampai terjadi perbedaan antara ini kelompok 1 katanya 3 lebih. Kira-kira kenapa? Volume besaran terus apa lagi? Kenapa? Bentuk ukurannya antara tabung dengan kerucut bagaimana? Beda. Jadi longgar ya itu ya. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau kita membuat kemarin KPM membuat jaring-jaring tabung dengan jaring-jaring kerucut. Kalau KPM mengukurnya itu pas, itu nanti akan didapatkan bahwa volume tabung itu adalah 3 kali sepertiganya dari volume kerucut. 3 kali volume kerucut. Kalau akan jadi perbedaan volume berarti ngukurnya kemarin waktu buat jaring-jaring tabung maupun kerucutnya itu ngukurnya kurang pas. Ya, coba kesimpulan yang sudah Bapak utarakan ada yang bisa mengulangi lagi? Afrizal, bagaimana? Volume tabung itu bagaimana? Tuliskan ke depan aja kalau nggak bisa ngomong. Terakhir.
teruskan ke depan. Apa juga sini? Di bawah. Ayo, Pian. Itu jawaban dari kelompok 3. Volume kerucut sama dengan 1/3 Pi kuadrat RT. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Suci? Jawaban kelompokmu bagaimana? Ya, yang keras, yang keras. Ya, kemudian rumusnya bagaimana? Jawaban lain. Jawabannya tadi bagaimana? 1/3 bisa dituliskan ke depan ya. Nanti tuliskan ke depan. Udah. Coba anak perhatikan, ada dua jawaban yang sudah dituliskan temanmu. Jawaban dari kelompok 3, volume kerucut sama dengan 1/3 Pi kuadrat RT. Kemudian jawaban dari kelompok 5, volume kerucut sama adalah 1/3 volume tabung sama dengan 1/3 Pi R kuadrat T. Kira-kira jawaban yang benar jawaban yang mana? Yang mana? Mana yang benar? Kalau berdasarkan eksperimen Pean, itu volume kerucut itu berapa kalinya volume tabung? 1/3. Berarti ini benar? Ini benar? Dikalikan apa? Volume tabung rumusnya apa? Pi kali R kuadrat T. Berarti yang benar yang atas sama yang bawah? Iya. Ya, yang jawaban atas itu salah tulis. Ya, tulisnya. Ya, 1/3. Ini Pi R kuadrat T itu berasal dari rumus volume tabung. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Ada yang masih ngantuk?
ngantuk? Jago. Nah, itu kesimpulan kita hari ini bahwa volume kerucut adalah sepertiga volume tahu. Nah, kalau kalian melihat tumpeng tadi, kira-kira tumpeng yang sebegitu itu bisa dimakan untuk berapa orang? Lima. Berapa lagi? 6. 2. Itu berarti porsinya Zaki. Untuk berapa orang ini? Nah, ini ya, untuk menentukan jawabannya, ini Bu Anu sudah membuat tugas mandiri terstruktur. Tugas mandiri selesaikan di rumah, kumpulkan minggu depan. Tinggal kita pertemuan lagi ya. Jadi kalau kalian melihat nanti dari tugas mandiri ini tahu, oh berarti tumpeng sekian itu untuk berapa porsi. Iya, silakan. Kalau perlu kerjasama kamu bisa diskusi di luar, kerjasama di luar. Oke, pondok, ya, dibahas bersama. Selain Pak bisa menentukan jumlah porsi yang bisa disajikan untuk satu buah tumpeng, Pak bisa menentukan kalori yang dimiliki oleh satu sajian itu kalorinya berapa. Nah ini bisa kalau pengen mengerjakan sesuai itu bisa pengen ketahui jumlah kalori per sajian. Ya anak-anak, untuk berasnya bisa dimasukkan plastik lagi biar nanti dimasakkan indah ya. Ya bisa dikembalikan, masukkan plastik lagi kemudian dikembalikan. Yang lain bisa temannya. Sekalian medianya dikembalikan lagi. Untuk minggu depan mungkin kita pakai lagi media yang sudah kalian lihat nih, kalian bikin. Kembalikan lagi, minggu depan kita pakai lagi. Anak-anak minggu depan kita mempelajari tentang bola. Ini Bu Anu bawa setengahnya saja, setengah dari. Kalau ini ya, biar tahu.
bola dengan menggunakan kerucut ini. Kerucut ini memiliki diameter yang sama dengan bola ini. Ini kan setengah bola. Nah, kalau kita ukur volume kerucut, ini ya, berapa kali kita menuang beras ke dalam bola setengah bola ini? 1. Beras 1,5. Full ya, ya. Berapa kali? 1,5. Jawaban bener ya 1,5. Minggu depan kita lakukan. Pengen bereksperimen sendiri ya, melakukan percobaan sendiri. Bagaimana perbandingan volume kerucut dengan bola? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran masih ada sisa waktu nih. Bantu punya video ini lagi. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Bersama. Apa lagi? Saling menolong. Itu saja? Ya. Jadi kerjasama itu membawa kejayaan. Sebelum Tuhan mengucapkan salam, berbaca hamdalah sama-sama. Biasanya PKN. IPS. Kalau ini mau lagi ada yang minta tolong ya. Diberesin. Itu bisa dimasukkan LHS. Jangan lupa PR-nya ya. Pan. Ini ditaruh di sini nanti. Minggu depan kita kasih lagi.
Bisa dimatikan.